Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan ridhonya saya dapat mengerjakan dan memenuhi tugas tugas saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Linda Lidiawati. Saya berasal dari Kota Kuningan dan saya di sini tinggal di Cibitung, tepatnya di perumahan Telaga Murni. Saya melanjutkan jenjang perkuliahan saya di kampus IKMI Rizkina yang beralamatkan di Jalan Yesudarso, nomor A4A6 Plaza Cikarang, dan saya mengambil jurusan akuntansi komputer. Dan sekarang saya akan mempresentasikan satu dari 3 mata kuliah yang diwajibkan untuk memenuhi tugas akhir saya. Yang saya akan presentasikan adalah mata kuliah kewirausahaan yang bertemakan tentang badan usaha. Langsung saja, inilah presentasi saya. Akhir-akhir ini kita sering melihat suatu perusahaan yang bangkrut. Faktor terjadinya kebangkrutan ini diantaranya adalah kekurangan modal dan ada pula karena ketidakpengetahuannya teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui teori-teori badan usaha. Pengertian bahan usaha itu sendiri. Badan usaha adalah suatu proses tinggal ekonomi yang bertujuan mencari laba tenaga kerja dengan modal dan tenaga kerja mengusahakan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, jenis-jenis badan usaha. Berdasarkan bidang atau lapangan usahanya, badan usaha atau perusahaan dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu yang bergerak di bidang eksekutif, agraris, industri dan perdagangan, dan jasa. Dalam bidang eksekutif adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan atau pengambilan barang yang telah disediakan oleh alam. Contohnya badan usaha pertambangan, penebangan kayu, pengumpulan hasil garam, dan penampungan ikan. Dalam bidang agraris adalah perusahaan yang bersifat produksi atau menghasilkan dengan bantuan alam. Contohnya badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan hewan atau ikan. Dalam bidang industrinya adalah perusahaan yang menghasilkan barang melalui suatu proses produksi dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, dengan bentuk dan kualitas yang berbeda dari aslinya tentunya. Contohnya badan usaha di bidang ini adalah industri sepatu, industri bahan, industri lampu, dan lain sebagainya. Dan dalam bidang perdagangan itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatannya utamanya melakukan jual beli. Barang yang dijual masih keadaan sama saat pembelian. Contohnya badan usaha di bidang ini ialah toko, kios, warung, dan perusahaan ekspor impor. Dalam bidang jasa adalah perusahaan yang tidak menghasilkan barang konkret, tetapi menekankan pada pembelian layanan jasa untuk memperlancar kegiatan ekonomi yang lain. Contohnya, usaha di bidang ini adalah bank, perusahaan asuransi, perusahaan angkut, dan bioskop. Bentuk badan usaha. Badan usaha milik swasta atau BUMN. Badan usaha milik swasta atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik seorang maupun bersama-sama oleh banyak orang atau dalam bentuk kepemilikan saham atau simpanan pokok koperasi. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk A. Badan usaha perorangan, B. Firma, C. Persekutuan komoditor,
perseroan terbatas, dan e-koperasi. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisahkan. Salah satu tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pemerintah negara dan khususnya mengejar keuntungan. Bentuk BUMN mengklasifikasikan BUMN menjadi 4 macam, yaitu yang pertama perusahaan jutawan atau perja, yang kedua perusahaan umum atau peru, yang ketiga perusahaan perseraan. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah. BUMD melakukan kegiatan untuk memenuhi masyarakat akan barang dan jasa. Kegiatan BUMD diharapkan dapat pendekatan daerah. Selain dan kekayaan daerah, modal bank dapat berasal dari swasta yang berupa saham. Contohnya, perusahaan daerah, PDAM, dan BPD. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha adalah sebagai berikut. Fungsi teknik badan usaha mencakup aktivitasnya dalam hal perbagian kerja. Usaha dalam mempertahankan kelangsungan produksi, pengawasan terhadap tenaga kerja, dan pengaturan sistem pengupahan. Yang kedua, fungsi komersial dalam usaha mencakup aktivitasnya dalam melakukan pembelian bahan, penjualan, dan promosi. Yang ketiga, fungsi sosial ekonomis badan usaha mencakup aktivitasnya dalam penyediaan lapangan kerja, penerimaan kerja dan seleksi, penyediaan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang keempat, fungsi finansial badan usaha mencakup aktivitasnya dalam penyediaan modal dan pengelolaan modal. Yang kelima, modal organisatris badan usaha mencakup aktivitasnya dalam pengelolaan administrasi dan organisasi pengawasan. Jenis-jenis badan usaha yang dibedakan menjadi 5, yaitu bidang ekstraktif, bidang agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Bentuk-bentuk badan usaha yang terdiri dari BUMN, BUMS, dan BUMD. Manfaat dari badan usaha diantaranya adalah fungsi teknis badan usaha mencakup aktivitasnya dalam hal pembagian kerja. Usaha mempertahankan kelangsungan produksi, pengawasan terhadap tenaga kerja, dan pengaturan sistem pengupahan. Organisasi usaha. Pengertian organisasi usaha adalah organisasi usaha sederhana yang kegiatan usahanya berskala kecil, dilakukan oleh masyarakat dengan modal relatif kecil dan dikelola dengan manajemen yang sederhana. Bergerak dalam lapangan bisnis, baik perdagangan barang dan jasa maupun industri. Peranan organisasi penting dalam kegiatan perekonomian mendekati barang dan jasa kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan merasa perlu untuk meningkatkan peranan usaha kecil meliputi pembentukan dan peningkatan produk nasional, perluasan kesempitan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, produk barang dan jasa daerah, pemerataan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dan sasaran usahanya itu sendiri yaitu merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan perusahaannya adalah target yang bersifat kuantitatif dan pendapatan target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Adapun penetapan tujuan perusahaan itu meliputi untuk mencapai
mengatur dan membentuk kerjasama dalam pekerja lain untuk melakukan merger dengan perusahaan lain, mengundang orang-orang yang mempunyai keahlian untuk bekerja sama, menjamin adanya fokus dari berbagai personal yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, wirausahawan harus dapat perusahaannya menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang disebut sasaran. Penentuan sasaran Anda, strategi yang dilakukan wirausahawan selalu memperhatikan kebutuhan fungsional, kemampuan, kesempatan, ataupun cara konvensional didahului adanya analisis SWOT untuk memudahkan dalam menentukan sarana usaha. Sebaiknya perusahaan memiliki hal-hal sebagai berikut: kesempatan menghasilkan laba, kedudukan pasar, sumber daya manusia, pengembangan usaha, sumber daya keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial. Bentuk-bentuk badan usaha. Dalam memilih bentuk badan usaha, harus mempertimbangkan antara lain, yaitu jenis usaha apa yang dipilih, berapa modal yang tersedia, bagaimana cara pembagian laba, bagaimana penentuan tanggung jawab perusahaan, dan berapa jangka waktu berdirinya perusahaan itu sendiri. Badan usaha adalah kesatuan yudiris ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan, sedangkan perusahaan adalah satuan teknis yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Badan usaha mempunyai fungsi sebagai badan tertinggi yang mengurusi perusahaan. Sementara perusahaan merupakan alat bagi badan usaha dalam mencari keuntungan. Badan usaha menurut lapangan usahanya, yaitu badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, badan usaha industri, badan usaha perdagangan, badan usaha jasa. Badan usaha menurut kepemilihan modalnya adalah badan usaha milik negara, yaitu perusahaan jabatan, yaitu Perjan, perusahaan umum Perum, perusahaan persero, badan usaha swasta dibedakan menjadi swasta asing dan swasta nasional. Badan usaha milik campur atau swasta dan negara. Badan usaha berdasarkan perbandingan penggunaannya tenaga kerja dan mesin, yaitu badan usaha padat modal, badan usaha padat karya. Badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya, yaitu perusahaan perorangan. Bentuk usaha ini paling sederhana dan paling mudah. Mengorganisasikannya dan pemiliknya hanya satu orang. Pengelolanya dipegang oleh sendiri dan keuntungannya atau kerugiannya ditanggung sendiri pula. Orang lain boleh saja mengikut sertakan hartanya dengan atau laba tertentu sesuai dengan perjanjian, tetapi pengelolaannya tetap di tangan pemiliknya. Di samping itu, pemiliknya juga bebas untuk mendirikan atau menutup usahanya. Biasanya, usaha semacam ini akan berhenti segera. Setelah pemilik meninggal, perorangan dapat dimintakan izin secara resmi dengan membayar biaya perizinan. Dengan demikian, perusahaan akan mendapat hak-hak keringanan pajak yang berbeda atau pajak pendapatan, pajak kekayaan pribadi. Unsur kebaikan perusahaan perorangan adalah sebagai berikut. Cara mendirikan mudah, organisasinya sangat sederhana dan luas, rahasia perusahaan terjamin, dan pajaknya ringan. Yang kedua, putusan dapat segera diambil secara sesuai dengan keadaan. Yang ketiga, seluruh keuntungan dapat dimiliki sendiri oleh pemilik. Unsur kelemahannya yaitu sulit mendapatkan jaminan untuk menambah modal atau memperluas usaha, terutama jika jumlahnya besar. Yang kedua, tidak ada batas antara milik pribadi dengan milik perusahaan, sehingga jika utang
utang perusahaan tidak dapat dipenuhi, maka kekayaan pribadi ikut menjadi tanggungan. Sebaiknya, kekayaan perusahaan itu menjadi tanggungan utang-utang pribadi. Perusahaan firma. Bila dua orang atau lebih bersedia mengumpulkan kekayaan atau uang, tenaga, sarana, keahlian, dan lain-lain, dan ingin melakukan usaha yang disepakati, maka mereka dapat membentuk firma seperti anggota firma dapat melakukan sendiri usahanya. Atas nama firma dan semua keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab semua anggota firma. Untuk mendirikan firma, biasanya harus membuat buku akte autentik, yaitu surat yang dibuat di muka penjabat umum yang berwenang atau oleh pejabat umum yang berwenang, misalnya notaris. Kemudian akte itu didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri dan dimuat dalam berita negara. Dalam akte pendiriannya, yang juga merupakan anggaran dasar atau AD-nya, biasanya dicantumkan cara pembagian laba. Jika tidak, maka pembagian laba dilakukan menurut perbandingan besarnya modal. Unsur kebaikan bentuk usaha firma adalah sebagai berikut. Lebih mudah mendapatkan pinjaman modal tanaman karena semua kekayaan pribadi seluruh anggotanya ditanggung. Anggota-anggotanya biasanya lebih saling mengenal dan mempercayai. Adapun kelemahannya yaitu tidak ada batas antara harta pribadi dengan harta firma. Kesalahan salah seorang anggota menjadi tanggung jawab seluruh anggota firma. Jika terjadi perselisihan, akan menyulitkan dan sering berakhir dengan pembubaran firma. Yang ketiga, perusahaan komanditan atau CP. Komanditer, Step atau CP adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih. Dalam CP ada dua anggota, yaitu anggota aktif dan anggota aktif adalah anggota yang mengurus perusahaan dan melibatkan seluruh harta pribadinya. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menyerahkan modal saja tetapi tidak melibatkan harta pribadinya sehingga tidak berhak mencampuri pengelolaan perusahaan. Untuk mendirikan CP, diharuskan membuat suatu akte resmi di muka penjabat negara atau akte notaris. Dalam akte ini dicantumkan nama-nama anggota aktif dan nama-nama anggota pasifnya. Unsur kebaikan CP adalah sebagai berikut, yaitu tahapan modal agak mudah diperoleh karena semua kekayaan pribadi anggota aktif dapat dijadikan tanggungan. Yang kedua, kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi anggota CP tanpa melibatkan seluruh kekayaan pribadinya, yaitu menjadi anggota pasif. Unsur kelemahannya untuk membentuk usaha ini adalah sebagai berikut. Bagi anggota pasif tidak diperbolehkan mencampuri kebijaksanaan perusahaan dan pengelolaannya. Yang kedua, bagi anggota aktif, harta pribadinya ikut menjadi tanggungan dan utang-utang perusahaan. Dan yang ketiga, ada kemungkinan terjadinya ketidakjujuran anggota aktif terhadap anggota pasif. Perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk usaha yang anggotanya terdiri atas dua orang atau lebih dan serta formal diatur undang-undang. Ruang lingkup dan kegiatannya lebih ditentukan dalam piagam yang diresmikan dalam lembaran negara. Untuk mendirikannya dibutuhkan akte notaris dan izin dari Menteri Kehakiman telah diterima. Untuk pajaknya ada perhitungan tersendiri yang akan dibicarakan dalam bab terakhir. Untuk kebaikan PT adalah sebagai berikut. Para pemegang saham tidak ikut menanggung utang-utang dagang dan pajak. Jika perusahaan jatuh, kerugian
Kerugiannya hanya terbatas pada apa yang telah ditanam dalam perusahaan. Saham dapat dijual belikan, peluang untuk mendapatkan pinjaman tambahan modal lebih besar dan kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Tambahan modal dapat diperoleh dengan menjual saham yang masih berada di tangan perusahaan kepada umum. Sedangkan unsur kelemahannya yaitu prosedur pendiriannya cukup rumit dan memerlukan biaya cukup tinggi. Bahkan harus membayar pajak lebih dahulu. Pemegang saham kurang memperhatikan perusahaan. Harus diadakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun anggaran rumah tangga atau ART, anggaran dasar atau AD, garis-garis kebijaksanaan, dan lain-lain. Jika operasi usaha atau PT akan pindah atau diperluas ke bidang operasi yang tidak tercantum dalam akte, maka harus dimintakan izin penjabat hukum negara. Perkumpulan koperasi. Koperasi bukanlah perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk memajukan kepentingan material anggotanya. Ada 3 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produktif. Untuk mendirikan koperasi harus dibuat akte yang berisi AD koperasi. Kemudian disahkan penjabat koperasi atas kekuasaan materi koperasi. Selanjutnya, akte didaftarkan di kantor penjabat koperasi dan tinggal pendaftaran adalah tanggal resmi berdirinya. Berdasarkan koperasi diumumkan dalam berita negara. Salah satu keuntungan penting dalam koperasi adalah adanya fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, seperti misalnya bebas dari beberapa macam pajak dan sebagainya. Sedangkan kelemahannya itu sendiri, yaitu jalannya koperasi lebih tergantung pada kejujuran dan kreativitas pengurusnya, dan keanggotaannya tidak dapat diperjualbelikan. Struktur organisasi. Berdasarkan pola hubungan kerja dan aktivitas, wewenang, serta tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi dibedakan sebagai berikut. Organisasi garis atau lini. Organisasi ini diciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung ditunjukkan kepada atasan yang memberi pemerintah. Organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi yang kecil jumlahnya, karyawannya sedikit, spesialisasi kerjanya masih sederhana. Ciri-cirinya yaitu kesatuan pemerintah terjamin, pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. Organisasi tergantung pada satu pemimpin. Struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional diciptakan oleh P.W. Taylor. Struktur ini berawal dari konsep adanya beberapa pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Setiap pegawai mempunyai pengawasan lebih dari satu orang atasan yang berbeda-beda. Jadi struktur organisasi fungsional itu sendiri yaitu tidak menjamin adanya kesatuan pemerintah, keahlian para pengawas dan pegawai berkembang menuju spesialisasi. Penghematan waktu dapat dilakukan karena mengerjakan pekerjaan yang sama. Struktur organisasi garis dan staf. Struktur organisasi ini merugikan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh Harrington Emerson. Struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang usaha yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak.
sehingga pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Staf adalah orang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pemimpin dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi fungsional dan staf. Struktur organisasi ini merupakan gabungan dari bermacam-macam struktur organisasi. Dengan memakai sistem gabungan ini, dimungkinkan memilih yang menguntungkan dipakai, yang merugikan ditinggal pastinya. Struktur organisasi dibuat dengan maksud memperlihatkan pola hubungan antara anggota organisasi dan sarana yang dimiliki anggota agar setiap anggota organisasi mengerti dengan jelas tugas, kewajiban, dan hak tanggung jawabnya. Produksi. Adapun pengertian produksi yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan atau manfaat, faedah baru atau faedah bentuk, faedah waktu, dan faedah tempat. Produksi, pengertian produksi yang kedua yaitu hasil dari kegiatan produksi yang berupa barang dan jasa. Produsen adalah orang-orang atau badan atau lembaga-lembaga yang menghasilkan produksi. Produktivitas adalah suatu perbandingan dari kegiatan yang seharusnya. Seluk-beluk bentuk produksi. Proses produksi adalah rangkaian kegiatan pembentukan, mengubah dan menciptakan untuk meningkatkan nilai suatu barang. Proses produksi merupakan kegiatan yang dominan dilakukan oleh perusahaan industri. Proses ini diawali dengan penyediaan bahan baku. Bahan baku yang telah dipersiapkan kemudian diolah dengan menggunakan tenaga tambahan, bahan-bahan pembantu. Kegiatan ini berlanjut sampai akhirnya terbentuk barang jadi yang siap dipasarkan. Dalam melakukan proses produksi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut. Sifat proses produksi. Proses produksi yang berputus-putus. Proses produksi yang dilakukan atas dasar jumlah pesanan yang diterima oleh perusahaan. Di sini proses produksi tidak dilakukan berdasarkan pada ramalan penjualan dan jumlah produksi yang dibuat. Perusahaan biasanya sedikit tergantung pada pesanan yang masuk ke perusahaan. Proses produksi yang terus-menerus. Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pada ramalan penjualan dan bukan berdasarkan jumlah pesanan yang masuk. Jumlah produksi yang terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga jumlah produksi yang kuat pada umumnya banyak. Jenis dan jumlah yang akan diproduksi. Untuk menentukan jenis dan mutu produksi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu produk termasuk produk tahan lama atau tidak, bagaimana mutu produk, bagaimana sifat permintaan konsumen terhadap produk yang akan dibuat, produk yang akan diproduksi termasuk customer goods atau produk goods, jenis produksi atau barang baru atau lama. Seorang wirausahawan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan jenis produksi yang disertai penciptaannya tentang lokasi. Apakah perusahaan perlu berdekatan dengan sumber bahan baku atau pendekatan dengan pasar? Berapa jumlah produk yang akan diproduksi? Bagaimana sifat permintaan terhadap produk? Apakah musiman atau sepanjang masa? Pengendalian proses produksi menyangkut beberapa masalah tentang perencanaan atau pengawasan produksi di dalam perusahaan. Wirausahawan harus menetapkan produk apa dan berapa jumlah yang akan diproduksi pada
yang akan datang. Bagaimana penyelesaiannya? Proses produksi, kapan proses produksi akan dimulai dan kapan akan selesai? Untuk melaksanakan produksi, hendaknya semua itu direncanakan, dikoordinasikan, dan dikendalikan dengan baik oleh wirausahawan. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Routing. Routing menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai bahan menjadi akhir, termasuk di dalamnya mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, schedule, menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan proses produksi yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan. Dari schedule akan diketahui penggunaan waktu dan pada setiap pemrosesan produksi. Yang ketiga, dispensing, menetapkan dan menentukan proses pemberian produk untuk melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan dalam routing dan scheduling. Sedangkan yang keempat adalah follow up, menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan pendorongan koordinasi seluruh perencanaan proses produksi. Jenis dan kualitas produk atau jasa. Jenis produk atau jasa. Pada umumnya, setiap perusahaan menghasilkan dan memasarkan bermacam-macam jenis produk, sehingga setiap perusahaan sebelum melalui usahanya sudah mengambil keputusan berkaitan dengan penentuan macam dan jenis produk apa saja yang akan diproduksinya. Pertimbangan produksi sebelum menentukan produk yang dihasilkan itu dikarenakan meningkatnya perkembangan teknologi dan suatu jenis produksi tertentu. Biasanya mempunyai ciri-ciri spesifik ukuran, harga, dan atribut lainnya. Penentuan macam dan jenis produk yang akan diproduksi berpentingan pengaruh adanya kombinasi produk terhadap keuntungan, penguasaan pasar, posisi pasar, selera, dan keinginan konsumen. Tanpa melihat itu, bisa dipastikan produk kita menjadi produk yang tersisih di pasar. Demikian juga bagi perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa. Perusahaan harus dipertimbangkan keuntungan yang didapat dari jasa yang diberikan, selera dan keinginan, serta permintaan konsumennya. Permintaan konsumen terhadap jasa yang kita tawarkan. Untuk itu, perusahaan penghasil produk jasa harus selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Jenis produksi berupa barang dapat dibedakan sebagai berikut. Jenis produksi barang diperdagangkan, barang-barang consumer goods, barang-barang industri goods. Jenis produksi berdasarkan tujuan pemakaiannya terdiri atas sebagai berikut: shopping goods, barang yang memerlukan pertimbangan kualitas, harga, atau gaya kemasan dan jenis. Contohnya TV, jam tangan, kulkas, permata, dan sebagainya. Yang kedua, convenience goods, barang konsumen yang sifatnya mudah dicari bila diperlukan setiap saat dan tersedia di toko atau di warung terdekat. Contohnya es krim, rokok, sabun, gula, permen, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, specialty goods, barang kebutuhan konsumen tetapi memerlukan pelayanan khusus dan terdapat di toko atau tempat tertentu. Contohnya mobil mewah, jam tangan mewah, permata, dan sebagainya. Unsight goods, barang yang tidak dicari dan pemasarannya dengan mendatangi konsumen seperti ensiklopedia.
Kualitas produksi atau jasa. Setiap produk yang dihasilkan tentu tidak bisa dipisahkan dengan manfaatnya sebagai pemenuh kebutuhan konsumen. Manfaat suatu produksi umum diukur dengan kegunaan konsumen yang merupakan refleksi kualitas dari produk tersebut. Merancang proses produksi. Proses produksi merupakan suatu cara, metode, maupun teknis penciptaannya faedah baru dari suatu produk. Seorang wirausahawan di dalam pelaksanaan proses produk sebelumnya harus menentukan dengan jelas ciri-ciri, syarat-syarat, dan faktor perencanaan operasi produksi. Hal ini sangat penting agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan untuk menciptakan laba pun berhasil. Ciri-ciri perencanaan proses produksi yaitu perencanaan proses produksi harus pengaruh pada kegiatan pada masa-masa mendatang. Yang kedua, peranan proses produksi harus mempunyai jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, proses perencanaan produksi harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan sebagainya. Yang keempat, perencanaan proses produksi harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dengan kegiatan bidang lainnya. Dan yang kelima, perencanaan proses produksi harus dapat menentukan jumlah produksi, jenis produksi, kualitas produksi, warna produksi, ukuran produksi, bentuk produksi, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat untuk merencanakan proses produksi yaitu perencanaan proses produksi harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan proses produksi harus sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Proses perencanaan produksi harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatannya. Sedangkan persiapan perencanaan produksi yaitu adapun persiapan perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Prosedur persiapan. Sebelum wirausahawan menentukan produk apa yang akan dibuat, terlebih dahulu wirausaha perlu menimba gagasan dari para konsumen dan mengajak karyawan untuk berpartisipasi memikirkan produk yang akan diproduksi. Penyaringan gagasan. Setelah banyak menentukan gagasan yang harus dari konsumen, ditambah sumbangan pikiran dari para karyawan, maka wirausahawan harus menyaring dan memilih gagasan yang baik dari yang terbaik. Analisis gagasan. Selanjutnya, wirausahawan mengadakan analisis terhadap gagasan proses produksi sendiri berbagai macam usaha. Analisis gagasan itu dilakukan untuk mengetahui potensi permintaan terhadap produksi, jumlah omset penjualan, kemampuan produksi yang mendatangkan laba. Percobaan produksi. Tahap selanjutnya adalah wirausahawan mewujudkan gagasan ke dalam tindakan konkret, yaitu menciptakan produksi sesuai gagasan. Produksi itu harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun komersial. Uji coba produksi. Produksi yang telah dibuat kemudian diteliti dan diuji mengenai kelemahan produksi, kesalahan dalam pembuatan apabila ada, cacat tidaknya dan bermanfaat tidaknya produk yang dibuat. Setelah diuji, diharapkan produk benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada konsumen. Komersialisasi merupakan tahap perkenalan produk yang telah diproduksi kepada para konsumen. Di dalam tahap ini, wirausahawan
berusaha agar produknya benar-benar bisa diterima oleh konsumen. Di antaranya dengan cara melakukan pemberian merek produk, membuat kemasan produk menarik mungkin, menentukan harga sebijaksana mungkin, melakukan promosi dan pendistribusian. Agar kegiatan produksi dalam proses produksi, maka dalam proses produksi perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan proses persediaan. Kelancaran bisnis perlu ditunjang dengan adanya persediaan barang dagang. Untuk menjaga dapat ditempuh oleh setiap perusahaan dengan cara pengelolaan dan pengendalian persediaan sesuai dengan jumlah yang direncanakan. Jadi, pengelolaan persediaan adalah suatu tindakan seseorang pengusaha untuk menjaga agar persediaan tetap stabil sesuai rencana. Adapun tujuan dikelolanya persediaan antara lain untuk menjaga jangan sampai mengecewakan konsumen, untuk menjaga jangan sampai jumlah persediaan barang dagangan yang berlebihan. Dalam waktu pengelolaan persediaan barang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sistem pencatatan yang paling tepat, metode pencatatan yang tepat untuk menentukan persediaan, menghitung persediaan barang dagangan, menyusun laporan persediaan. Mengenai sistem pencatatan, ada dua sistem yang bisa dikemukakan di sini, yaitu salah satunya pencatatan secara terus-menerus atau perpetual system. Cara pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus, dasar dari sistem ini adalah mencatat semua penambahan dan pengurangan dengan cara yang sama seperti pencatatan kas, yaitu masing-masing jenis barang dibuat perkiraannya sendiri-sendiri, dan untuk transaksi yang berkaitan dengan pengembalian dan pengurangan harga dibukukan dalam buku pembantu atau subsidiary ledger. Pencatatan secara periodik atau periodic system. Cara pencatatan yang dilakukan pada waktu atau periode tertentu, misalnya mingguan, bulanan, atau semester. Mengenai metode pencatatan persediaan barang, dapat digunakan cara sebagai berikut. Piece in, piece out atau FIFO, barang yang pertama masuk, barang itulah yang lebih dahulu dikeluarkan. Yang kedua, last in, piece out atau LIFO, barang yang paling akhir, barang itulah yang lebih dahulu dikeluarkan. Yang ketiga, average cost atau AC, barang-barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan harga rata-ratanya. Dengan mengetahui dan memahami sistem pencatatan dan metode pencatatan, akan dapat dihitung barang sehingga dapat mengatur pengendalian barang dagang dengan tingkat persediaan yang menguntungkan. Setelah menghitung dan mencatat persediaan barang, selanjutnya perlu disusun laporan persediaan barang dagangan. Penyusunan laporan persediaan barang dibuat dalam rangka pelaksanaan administrasi. Laporan persediaan barang dagangan dibuat secara periodik. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan diperoleh dari buku pembelian tunai atau kredit, buku penjualan tunai atau kredit, kartu persediaan gudang, kartu persediaan dari toko, kartu retur pembelian, dan kartu retur penjualan. Buku pembelian, buku penjualan, serta kartu retur pembelian dan penjualan digunakan sebagai alat penguji kebenaran keluaran atau masukan dari yang sesuai dengan penerimaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah selesai mempresentasikan mata kuliah yang pertama. Semoga apa yang saya presentasikan sekiranya dapat diterima oleh teman-teman, khususnya dosen, untuk memenuhi tugas akhir saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.